Hai guys, kali ini saya mau share resep roti manis premium. Ini rotinya lembut banget, selembut bluder. Ini saya isi dengan isian coklat. Nah, ini cuman bedanya saya tidak melakukan fermentasi adonan selama 24 atau 48 jam. Jadi aroma khas bludernya nggak dapet. Tapi lain kali saya mau coba dengan resep ini, saya mau coba fermentasi 24 atau 48 jam. Jadi tunggu ya guys. Untuk tepung ya harus kita ayak ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang sedang lagi viral saat ini gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang kecil-kecil itu biar tidak masuk ikut ke dalam roti. Nah, ini kita campur semua bahan keringnya dulu, terus kemudian kita di sini campur telur dengan susu. Untuk susu sebaiknya sini dingin ya, karena supaya adonan tidak cepat panas dan agar cepat kalis. Ini berlaku untuk semua pembuatan roti. Jadi liquid sebaiknya adalah dingin. Jadi mau air atau susu atau campuran keduanya sebaiknya dingin. Lalu tuang susu dan telurnya perlahan-lahan ke dalam adonan kering. Ini supaya dia menyatu dengan baik. Jadi jangan sekaligus. Lalu kalian mixer sampai kalis. Di sini saya gunakan ini mixer Vomac yang paling simple dan sederhana. Jadi hanya satu speed. Nah, ini kalau dibuka dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, di sini juga saya gunakan butter yang masih dingin ya. Jadi chilled butter, udah dipotong dadu kecil-kecil. Kalian bisa juga menggunakan margarin atau juga campuran keduanya. Juga kalian tambahkan garam di situ. Lalu aduk kembali. Aduk kembalinya hingga elastis ya guys. Nanti kalau elastis itu berarti dia adalah sudah, kalau kalian angkat adonannya maka dia akan transparan. Nah, cuma kalau masih bolong seperti ini guys, berarti kalian tambahkan harus diulen lagi sampai dia 2-3 menit. Nah, seperti ini nih guys. Nah, kalian bisa lihat ya bedanya. Ini udah lentur dan tidak sobek. Setelah itu kalian siapkan mangkok atau wadah ya yang diberikan minyak ya. Kalian nggak perlu berikan butter, minyak sudah cukup. Yang penting dia oily ya. Kemudian baru kita masukkan adonannya. Kalian bisa lihat nih adonannya. Lembut, lentur, dan mengkilat adonannya. Ini kalau mengkilat itu salah satu ciri dari adonan yang elastis sempurna. Ini kita rounding sedikit ya sebelum kita masukkan ke dalam wadahnya. Lalu kali ini kita bisa diamkan atau di proofing selama kurang lebih 1-2 jam. Tergantung dari suhu di mana tempat kalian bekerja ya. Caranya kalau kalian tidak punya prover dan cuaca di luar misalnya sedang hujan, jadi temperatur tidak terlalu tinggi, maka kalian bisa gunakan masukkan ke dalam oven, nyalakan lampunya. Tapi pastikan bahwa semua mati ya, istilahnya temperatur ya. Biasanya kan suka di adjust ya, atas dan bawah itu semua dimatikan, off. Hanya nyalakan lampu saja. Untuk rumahan ini cara proofingnya seperti ini. Lalu untuk isiannya di sini saya mau bikin isian coklat ganas. Jadi kita panaskan dulu krim atau susu. Cukup hanya sampai panas, jangan sampai mendidih. Baru setelah itu kalian tuang ke coklat yang sudah dicincang. Di sini kemudian kita biarkan sebentar, baru kemudian diaduk sampai dia tercampur rata. Nah, untuk isiannya sebenarnya kalian bisa gunakan macam-macam isian ya. Bisa isian dengan selai nanas, bisa kalian isi dengan pastry cream. Bisa juga dengan bahan-bahan yang sudah jadi, isian yang sudah jadi yang sekarang ini banyak ya. Jadi kalian bisa masukkan atau di piping ke dalam adonannya setelah kita sudah rounding menjadi roti bulatnya sebelum dipanggang. Nah, ini kita aduk sampai rata, baru kita cari konsistensi daripada coklat ganasnya. Dia harus firm, tidak sampai cair. Intinya harus dia cukup kental untuk bisa dimasukkan ke dalam adonan rotinya ya. Ini sekarang ini dia masih dalam proses untuk mencairkan atau melelehkan coklat dengan krim atau susu tadi supaya benar-benar sempurna. Ya, seperti ini. Nah, baru kita bisa tambahkan margarin atau butter untuk membuat dia lebih shining. Ya, seperti ini ya. Sedikit aja, hanya 1 sendok makan cukup. Mau diaduk kembali.
Jangan lupa like and subscribe ya guys. Bunyikan lonceng. Jangan lupa supaya kalian bisa dapatkan nanti resep-resep terbaru dari saya. Oke? Ya, setelah sudah agak sedikit mengental, ini kita masukkan meses. Kebetulan saya ada sisa meses, saya masukkan saja. Tapi kalian bisa coklat saja nggak apa-apa. Ini sebenarnya meses, kalau dia dingin, dia bisa memberikan tekstur. Setelah mengembang 2 kali, kalian bisa kempiskan. Di sini saya mencapai 2 jam ya, baru dia mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lalu kita letakkan di tempat kita mengulen. Di sini kita sedikit di rounding saja, diratakan, kemudian baru kita timbang-timbang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya 80 gram sampai 81 gram untuk satu bulatan. Lihat guys, ini adonannya benar-benar lembut banget ya, lentur. Jadi mirip sekali dengan bluder. Nah, kemudian sekarang kita isi dengan ganasnya tadi. Nah, ganas tadi setelah konsistensinya sudah dapat kekentalannya, kalian masukkan di kulkas sebentar, kemudian sampai dia bisa dibulat-bulatkan. Ini supaya sebenarnya supaya mudah untuk kalian memasukkannya. Jadi bisa dibulatkan ukuran sekitar 10 sampai 15 gram ya. Nah, setelah semua terisi, kita tutup kembali dan kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah selesai, udah double the size lagi, ini kita siap untuk memanggang. Kita pastikan bahwa panggangan 200 derajat Celcius, kemudian kita olesi bagian atas roti dengan susu. Di sini saya gunakan susu UHT cair untuk dioles di bagian atasnya. Kemudian saya masukkan, ini saya gunakan oven Zeppelin ya, dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah dan bagian atasnya tertutup. Untuk panggang roti, kalau kalian ada buka tutup di atas, pastikan di atas tutup ya. Jadi tidak dibuka, ini gunanya supaya nanti rotinya lebih lembut dan moist ya. Kalau kalian ingin permukaannya kering seperti spons, itu kalian buka ya, bisa satu untuk supaya dia suhunya tetap 180 derajat Celcius. Nah, sudah jadi roti kita keluarkan, kemudian kita oles langsung panas-panas dengan butter atau margarin biar mengkilat, guys. Nah, di sini saya gunakan resep dengan adonan tepung 750 gram. Kalau kalian punya mixer lebih kecil, kalian bisa buat dengan setengah adonan. Kalian bisa lihat ya hasilnya, cakep banget dan melt dia punya isian coklatnya. Nah, resep akan saya share. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Oke guys, selamat mencoba dan happy baking.